Bro YouTube. Selamat sore. Hari ini ketemu sama senior CBLS ya, CB di daerah kita, Bang Tio. Halo Bang. Halo. Sehat Bang ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Jadi kebetulan Bang Tio ini sesepuh saya di CB. Dan rencananya hari ini kita mau bahas motornya dia. Jadi CB punya berapa Bang di rumah? Ada dua, yang satu yang di inline, model inline, yang atas inline, bawah inline, 4 silinder. 4 Sama silinder. yang satu yang standaran. Jadi Bang Tio ini boros ya. Motornya kawannya mesinnya pada satu, dia 2, 4 gitu Bang ya. Ya enggak juga lah, mesinnya cuma satu kok. Turah duit ya Bang ya. Bisa Terus, bilang Bang. gitu lah. Jadi buat teman-teman yang mungkin pengen bikin mesin ekstrim ya, bisa dibilang ekstrim ya Bang ya. Iya. Ekstrim. Nanti kita akan bahas di video ini kira-kira yang perlu disiapin apa aja. Nanti biayanya biar bisa dikira-kira sendiri. Oke Bang Tio, Ya. ini kita mulai dari mana ya? Saya bingung lihat ini mesinnya banyak banget ini kan. Ini speknya pakai CB124 semua. Speknya, Ya. oke. Kalau askreknya itu kita pakai yang durasi 360 derajat. Wah iya ya, entah itu saya apa ya lur ya, saya nggak ngerti. Tapi yang penting ini biar dijelasin sama yang bikin langsung. Ya, posisinya kalau misalkan 360 derajat itu kan piston yang atas ini posisi naik bareng. Jadi semuanya ini naik bareng. Naik bareng tapi posisinya kita main di topnya. Iya ya. Topnya itu kita rubah, yang satu di posisi TMA, yang satu di posisi TMB, titik mati Oke. bawah. Ini mungkin sebelumnya ya, buat orang yang awam kayak saya, ini dari blok ini ke atas ini, itu pakai apa Bang? Maksudnya Mesin atasnya ini pakai apa Bang? ini pakai CB semua, kita pakai spek yang kecil-kecil aja. Jadi ini mesin atasnya keempat-empatnya CB ya? CB. CB. Dalemannya? Dalam piston kita pakai CB124. Pistonnya CB124. Iya, semuanya. Semuanya. Oke. Ini pakai karbunya. Karbunya yang depan PE28, yang belakang Tiger. Jadi 4 silinder 2 karbu. Iya. Jadi sebelumnya gini ya. Ini yang kita bahas sekarang ini adalah motor yang pokoknya full manual tag ya Pak ya. Iya. Jadi ini Bang Tio ini memang bikinnya semuanya sendiri, manual, full manual. Manual. Jadi kalau hasilnya ya mungkin beda sama motor-motor yang di Jawa ya, itu maklum. Itu mesin semua kan. Mesin semua. Ini kayak ngecor-ngecor, terus ngerapin cor-cornya kan manual Pak ya, Manual. tanpa bubut. Enggak pakai bubut. Nah, nggak pakai bubut apa nggak pakai bubut. keras sih Mas Tio ya. Bikin 4 silinder tanpa bubut ya kan. Enggak pakai bubut. Oke Bang, jadi ini kita reviewnya apa adanya aja Bang ya. Oh iya, ini masih tahap pertama, soalnya baru pertama naik. Sampai sekarang belum kita rapikan lagi, nanti kemudian mau dirapikan lagi kalau bisa dipoles. Dipoles ya. Ya, Jadi ini. asal teman-teman tahu, di daerah kita ini tinggalnya di pelosok banget. Jadi masih minim alat, minim spare part. Jadi kita bikinnya ini perdana 4 silinder yang ada di tempat kita.
Jadi ini 4 silinder pertama yang dibikin dan alhamdulillah sampai sekarang nggak ada trouble ya. Belum ada, alhamdulillah. Belum ada trouble. Ini kira-kira motor nih paling jauh kisaran berapa kilo, Pak? Kalau yang paling jauh untuk sekarang mungkin kalau 400 kilo udah pernah lah. Nah, 400 kilo tanpa trouble ya. Tanpa trouble. Tanpa trouble. Ini kalau sekilas mesin kan udah. Mungkin untuk pengapian. Ini pengapiannya pakai apa? Pengapian kita pakai full DC. Full DC. Iya. Mungkin dari pengapian apa yang ada dirubah apa gitu nggak ada? Nggak ada, kita pakai full DC aja. Full DC standar gitu ya? Standar. Standar full DC 4 silinder. Nah, jadi mungkin saya penasaran juga nih, suaranya gimana nih 4 silinder nih Pak? Bisa dicoba Pak ya? Iya ya. Nah, yuk. Iya. Langsung diengkol Pak. Kita coba dulu ya, gimana tarikan ini 4 silinder. Jangan ya, jangan. Ini Bang Dio, tadi mungkin dari reviewnya agak ada yang perlu dijelasin satu-satu ya. Jadi nanti mungkin dari askreknya pakai apa Bang? Asrak kita pakai GL series ataupun bisa pakai GL Max yang ukurannya kecil biar nggak nyangkut sama rasio. Nah, jadi askreknya yang di motor ini pakai GL series. GL series Semuanya. semuanya. Askreknya GL series. Terus setangnya? Stangnya pakai punya CB. Stangnya CB ya. Iya. Ini kira-kira motor ini kan 4 silinder nih Pak. Iya. Ini overseasnya beda-beda nggak? Kalau ini beda-beda. Jadi overseas beda-beda nggak masalah ya? Nggak masalah. Jadi kenapa ini beda-beda? Sebenarnya bukan karena disetting biar kenceng enggak. Karena kita memanfaatkan Barang yang sudah ada biar gitu nggak ya. terbuang. Barang yang ada yang udah nggak pakai jadi diaplikasikan di motor ini. Jadi keempat-empatnya ini overseasnya beda-beda ya. Beda-beda. Yang paling tinggi berapa? Overseas 100, Overseas 100 ada, yang 50 ada. 100 sama 50 itu yang atas. Ya, kalau yang bawah itu standar sama 75. Standar sama 75. Jadi nggak masalah ya untuk overseasnya beda-beda nggak apa-apa. Iya. Itu terus di noken. Nokennya pakai apa Pak? Kalau noken kita pakai standar Mega Pro yang ada di pasaran biasanya, yang lebih mudah carinya. Nokennya standar Mega Pro ya. Iya. Jadi ini nggak pakai roller-rolleran ya? Enggak. Oke. Terus untuk pengapiannya nih Pak, CDI pakai apa? Kalau CDI kita pakai punya Shogun. Shogun Kebo ya? Iya. Shogun Kebo pengapiannya CD-nya 2 biji. 2 biji. 2 biji. Sepul? Kalau sepul kita pakai Supra tapi kita lilit ulang. Sepulnya Supra dililit ulang. Lilit ulang. Jadi biar agak murah ya. Iya. Yang pasti murah. CDI udah, sepul udah. Apalagi Pak? Mungkin kiprok kita pakai Supra. Ya, kiproknya Supra. Supra. Jadi pengapiannya ya Yang murah meriah aja. yang lah. murah meriah ya. Tapi nggak ngaruh di larinya kan? Enggak. Ya sebenarnya kalau pakai yang spare part racing itu lebih bagus, tapi kan harganya mahal. Iya, Sudah iya. pasti mahal. Jadi sebenarnya mungkin kalau spare partnya itu murah. Cuman ngerakitnya sama pikirannya ini yang mahal ya. Yang Iya. bikin mahal itu Pak ya.
Jadi kalian cuma nyari entah itu askernya paling berapa kan, nyambungnya, cor, nyetingnya itu yang perlu kita hargai gitu kan Pak ya. Iya. Ilmu kan nggak murah gitu. Terus di mesinnya udah semua Pak? Udah. Udah semua. Terus gini Bang Tio, ini pertanyaan mungkin konyol di pikiran saya, mungkin di antara teman-teman juga mungkin ada yang bertanya. Ini kan silindernya 4. Iya. Dari keempat silinder ini kalau misalnya 1 atau 2 ya bisa dibilang mati lah atau nggak berfungsi normal gitu, motor masih jalan nggak? Masih, tapi mungkin untuk akselerasinya agak kurang, soalnya dia membebani. Dia membebani yang lain ya. Iya. Jadi Tapi berat yang jelas gitu. masih bisa untuk jalan. Jadi ketika mungkin jalan jauh nanti ada 1 atau 2 yang enggak, yang mati lah bisa dibilang seperti itu, motor jalan ya. Masih jalan kalau misalkan businya, kadang kan yang paling sensitif itu busi yang paling sering mati kan. Nah ya, Nah itu pernah sih waktu itu busi mati 1, itu masih bisa dibawa pulang posisi di perjalanan. jadi businya 4 berarti ya. 4 Busi 4, entah 1 atau 2 mati, masih bisa jalan motornya. masih. Jadi kalau teman-teman mau bikin kayak gitu nggak usah khawatir rusak. Ada 4, rusak 1, rusak 2, oke jalan masih bisa. Jadi nggak usah khawatir. Kasarnya ngomong seret busi. Ya, secara busi. Kamera lur. Oke. Jadi kan tadi kita udah tes ya. Ya. Spek singkatnya udah dijelasin sama yang buat. Tadi boleh diulang Pak, yang perlu disiapin apa kira-kira? Ya kalau misalkan mau membuat yang mesin double ataupun 4 silinder itu yang jelas spare partnya itu untuk blok sama dexelnya itu harus ada semua. Harus ada semua. Harus ada semua. Ini kira-kira nih Pak, hal tersulit ketika sampean buat ini, nyari apanya? Itu proses dari penyambungan askrek sama pengecorannya yang paling sulit. Pengecorannya ya. Ya. Jadi motor ini yang saya bilang tadi manual itu, jadi Bang Tio ini saya pernah lihat kemarin kan ngecornya emang manual, dicor, terus ngerapiin sisa-sisanya itu pakai kayak gergaji itu apa Pak? Yaitu pakai gergaji, habis itu kita ratakan itu pakai granit, bisa pakai kaca juga, pakai amplas. Tuh. Jadi kalau teman-teman tahu ya betapa kerasnya cor-coran itu, ya Bang Tio ini digeraji kayak gini, iya Bang ya? Iya, digeraji sama digerinda lah. Sama digerinda, tanpa bubut sama sekali. Nggak ada di bubut. Sama Soalnya sekali di nggak ada sini bubut. nggak ada tukang bubut. Tukang bubut ada, cuman mereka kalau dipasarin kayak gitu nggak ngerti, jadi nanti malah motornya nggak karu-karuan ya. Nggak karo-karuan. Soalnya pengalaman saya pernah bubut noken aja baling kan, nggak jelas. Nggak jadi. Terus proses dari awal sampai jadi ini berapa lama kemarin bikin Pak? Kalau kemarin itu kan kita untuk pengerjaan motor sendiri itu 6 bulanan. 6 bulan sampai bisa dipakai kemana-mana ya. Iya, 6 bulan. Dan alhamdulillahnya trouble nggak ada. Nggak ada. Cuman mungkin boros. Ya lumayan lah. Kalau Pasti boros, ada bedanya. boros wajar, 4 silinder kan gitu. Apalagi Pak yang mau dikasih tahu ke teman-teman di sana? Ya kalau misalkan modif itu kita harus safety riding juga. Safety riding ya, Iya, minimal helman lur. helm. Helm. Helm itu harus pasti. 1 silinder aja kalau lihat orang-orang herek tuh kan kencangnya kayak gitu. Nah, apalagi 4, nah kan gitu nah. Jadi mungkin itu ya sekilas review CB 4 silinder versi kita. Jadi kalau di versi tempat kalian beda-beda, nggak apa-apa, silahkan komen. Kalau suka silahkan di like dan di share kalau bermanfaat, di subscribe juga boleh. Oke, terima kasih Bang Tio.